Udah, sekarang kita masuk ke topik yang Kan kedua ya. kesimpulan sementara, bro. Ini lucu, Tuhan Kristen pernah jadi Jadi, baik. Ini udah pasti Zainal Arifin nggak ada ilmunya. Iya. Pak Munir aja lah. Saya mau tanya dulu sama Jainal itu, apa bedanya Bang Tuhan Zainal, dan silakan Bang Zainal. bisa nggak bro bedakan dalam konteks Kristen beda kata Tuhan dan Allah? Bro Jainal, silakan. Sekarang kutanya dulu, kalian tuh paham nggak yang mana Tuhan, yang mana manusia? Paham, Waduh, paham. Jelaskan. Paham. Paham. Oke. Ya. Kalau Tuhan tuh kayak mana coba? Tuhan itu Kalau bersyahadat pada Tuhan, kau bersyahadat pada manusia masalahnya. Bro Edo, Nanti silakan, dulu, kutanya Tuhan itu kayak apa, penjelasanmu Tuhan itu kayak mana coba? sebentar. Allah Kasih mau kan sejati, tangan kanan semua. Ya, kasih silakan. sejati yang satu lagi bisa dibikin kaos bro, biar bisa share. Oke, oke. Nah ini kita coba diskusi santai dengan Bro Jainal supaya dia nanti apa? Ada ilmu sedikit. Kita orangnya Pak diskusi, kalau serang-serangan kita bisa menyerang habis, cuman Ya asal jangan mendongeng yang tidak ada. Wahyu penyempurna datang-datang nanya ya. iya, nggak Wahyu apa-apa. penyempurna ya. Ini kita mulai dulu dari 1 Korintus 8 ya. Kita Bukan mulai dari Yesus, sini bukan loh Pak. Tuhan itu aja. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun ayat 6 ya, perhatikan ini Pak Jainul supaya kita diskusi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Di sini ada dikatakan Allah hanya satu, yaitu Bapa, Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Bisa nggak bro membedakan di sini ada kata Tuhan dan Allah? Bisa nggak kamu paham nggak bedanya Tuhan dan Allah dalam konteks ini? Pusing aku ini mendengar penjabaran kayak gini. Iya sudah. Ya, Kalau berarti Allahnya bukan Tuhan, Bang. Berarti Allahnya Iya. bukan Tuhan. Inilah Erban, saya ingat Zainal Arifin Bapak ini Allah. memang bukan pencerna yang baik, yang susah diajak serius. Enggak, di sini aja kan ada dua objek berkepentingan, sama-sama berkepentingan. Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Nah ini coba didefinisikan dulu. Iya, jadi Ada gini dua ya. objek. Memang ada dua oknum di sini. Sekarang kita masuk ke supaya bro dapat pengetahuan dikit. Iya, tadi kan kau mau Oke. jelaskan tentang Tuhan dulu katamu. Tapi ini Iya. langsung kedua objek begini gimana penjelasannya, bro? Oke, dengarkan baik-baik ya. Tuhan di sini memakai kata kurios. Sedangkan Allah di sini memakai kata theos. Supaya mungkin bro, karena nggak terbiasa dengar bahasa Yunani, kita masuk ke bahasa Inggris aja deh. Allah di sini dalam bahasa Inggris itu God. Sedangkan Tuhan di sini dalam bahasa Inggris Lord. Bisa nggak bro bedakan Lord dengan God artinya? Udah basi yang begituan Erben dari zaman dulu. Kalau Lord itu kan Tuhan artinya. Lo lihat aja film Robin Hood. Oke, sekarang bro sudah tahu nggak etimologi? Saya pencinta film Robin Hood. Oke, berarti udah ada ilmunya sedikit. Sekarang kita masuk. Lord itu Tuhan. Oke. Musuhnya Robin Hood itu kan Lord apa itu? Sekarang kita masuk ke sini, ke data ya. Namanya bro, kalau di sini bro kita diskusi. Iya, bagus. Harus ada jelas, ada detail gitu kan. Oke. Nanti yang bagian manusianya pula ya kau jelaskan. Oke ya, ini kata Tuhan dalam bahasa Melayu berarti dari kata Tuan. Perhatikan ya, buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedi Populer Gereja oleh Adolf Heuken tahun 76. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuan yang berarti atasan, penguasa, atau pemilik. Oke, kita kembali ke sini tadi. Oke, ayat yang Alkitab tadi itu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi,
di sini kata Allah dengan kata Tuhan itu beda. Jadi Tuhan itu adalah Yesus. Sekarang kita lihat lagi. Ya, saya coba sharing dengan Bro supaya jangan salah paham. Nah, ini ya. Perhatikan di sini. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa ya, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus adalah kepenguasaan Yesus, atau ketuhanan Yesus adalah kemesiasannya. Jadi bro, kalau sudah paham beda Tuhan dengan Allah, itu sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi sekarang saya akan jelaskan lebih detail sedikit sama bro, supaya ada sedikit ilmu untuk kita sharing, supaya ke depan jangan salah paham. Oke, sekarang saya jelaskan arti kata Tuhan. Di sini ada kata Tuhan ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu apa sih artinya? Oke, supaya ini pengetahuannya, datanya. Kata Tuhan itu dari kata kurios 712 kali. Ini bisa diartikan Tuhan menunjuk kepada Allah Sang Pencipta, tapi bisa juga menunjuk kepada Tuhan, bisa juga menunjuk kepada Raja, Kaisar, atau pemilik, atau juga Bapa. Jadi kata Tuhan dari kata kurios ini diterjemahkan oleh artinya banyak. Oke, kata Tuhan KBBI itu bukan jadi acuan ketika menerjemahkan kata kurios menjadi Tuhan dalam Alkitab. Kenapa? Karena KBBI itu lebih mudah. Ya. Jadi kata Tuhan dalam konteks Perjanjian Baru itu adalah gelar, panggilan atau jabatan. Kata Tuhan ini digunakan sebagai gelar kepada Allah, kepada Yesus, dan juga kepada orang terhormat yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Jadi ini gelar. Ya. Karena status bro tadi itu menurut saya sangat bagus untuk dijelaskan. Nah, makna kata Tuhan dalam KBBI tidak sama artinya dengan kata Tuhan dalam Alkitab. Mengapa? Yang agak berisik-berisik siapa nih? Dan Alkitab terjemahan tidak mengacu KBBI karena Alkitab sudah diterjemahkan sebelum KBBI terbit. Perhatikan ini. Alkitab itu diterjemah 1974. Sedangkan Alkitab yang digunakan sekarang 74 sudah selesai, KBBI itu baru 83. Jadi lebih tua terjemahan Alkitab daripada KBBI. Jadi kalau orang Muslim mau memaksakan memahami arti kata Tuhan dalam Alkitab mengacu KBBI, itu salah alamat. Karena KBBI lebih mudah daripada terjemahan Alkitab. Dan kata Tuhan itu produk gereja, produk orang Kristen. Nah, ini penggunaan kata Tuhan. Jadi ini kata Tuhan ini, gelar atau kurios ini sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Karena ini artinya kan penguasa atau pemilik. Tapi kata Ya kau jelaskan kurios, aja Ben, Yesus itu Tuhan apa Tuhan, itu aja. dua-duanya. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Kata Bapak bukan kurios Tuhan juga, berarti. Bapak bukan tenang. Tuhan. Bapak itu Tuhan menunjuk bahwa dia penguasa, pemilik kuasa, sumber kuasa. Nah, berarti Yesus kamu itu melanggar Tuhan. kata Paulus. Paulus bilang Bapak itu adalah Allah bukan Tuhan. Loh, Bapak. Jadi gini, di dalam ayat Alkitab juga banyak mengatakan Allah itu sebagai Tuhan. Tapi menunjukkan bahwa dia sumber penguasa, sumber kuasa. Kamu Yesus mau ikut Tuhan. Paulus apa enggak nih? Kamu Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Enggak usah dulu, Bapak. kau cerna. Aduh, Oke, sabar ya. Pak Munir, sabar. Oke. Ini lihat ini ya. Jadi ya kalau memang logikanya nggak nyampe jadi berpolemik. Perhatikan di sini. Malaikat pun disebut kurios. Jadi kata kurios atau kata Tuhan itu penggunanya banyak sekali di dalam Alkitab. Oke. Jadi kalau arti kata Allah ini theos, bisa kepada Allah, bisa juga kepada ilah-ilah, bisa juga kepada dewa-dewi. Tapi kadang juga diterjemahkan Tuhan. Contoh ini ya, Lukas 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 6. Ini kata Tuhan di sini tujuannya itu kepada Allah Sang Pencipta. Walaupun diterjemahkan Tuhan. Tapi bisa juga Allah. Kalau Allah seperti ini untuk dewa-dewi.
Ya berhala. Jadi beda sekali ya. Nah, ini kita lihat. Ini kok cepat tadi. Nah, jadi kata theos Allah ini selalu bermakna kepada yang disembah. Jika itu Allah yang disembah, maka pakai huruf besar A-nya. Tapi kalau sembahan palsu, huruf kecil semua. Nanti bisa diperlambat kalau Bapak. Supaya kalian ini. Jadi Yesus dipanggil Tuhan bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Walaupun iman Kristen meyakini bahwa Yesus memiliki natur ilahi, karena dia adalah firman yang kekal dalam hakikat Allah. Oke, Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus, atau Yesus itu Allah sendiri. Melainkan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Dan itu sesuai dengan Filipi pasal 2, 10 sampai 11. Bahwa Yesus itu bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan di bumi. Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita. Yang ditetapkan Allah menyelamatkan, memelihara, bahwa kita semata-mata bergantung kepada Dia. Ya, jadi jelas sekali bro. Jadi Tuhan kami pernah memang jadi anak bayi, ya. Tapi Allah kami tidak. Oke, sedikit lagi nih. Jadi Yesus dipanggil Tuhan, itu penguasa, sebab Ia Tuhan, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan. Oke, ini ada ayat-ayatnya. Jadi jika Yesus dipanggil sebagai Tuhan, itu tidak mempengaruhi, tidak merendahkan posisi Yesus. Karena Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, oke. Saya pikir cukup sampai di sini. Nah, ini. Oke. Jadi konteks ayat, Tuhan itu bisa menunjuk kepada Allah, kepada Yahweh. Biasanya itu memakai ada kata Tuhan Allah. Tapi kalau menunjuk kepada Yesus, biasanya Tuhan Yesus. Jadi kata Tuhan untuk Yesus dengan kata Tuhan untuk Allah, ini beda artinya. Kenapa? Karena konteksnya. Sama seperti Presiden Jokowi dengan Presiden PKS, sama-sama presiden, tapi maknanya berbeda. Kenapa? Karena presiden itu gelar, sama dengan Tuhan ini juga gelar. Kalau saya bandingkan dengan bahasa Jawa, Gusti. Gusti Allah dengan Gusti Prabu sama-sama Gusti. Tapi maknanya di situ berbeda. Oke, saya pikir sudah cukup. Silakan ditanggapi. Nggak nyambung Pak Erben. Tadi kan aku cuma tanya simpel sih. Apa beda Tuhan dengan manusia? Coba kau jelaskan Tuhan dulu. Ini tiba-tiba penjelasan Tuhanmu kau kait-kaitkan langsung Berarti kamu Yesus nggak sebagai nanggap. manusia. Tuhan itu Tambah adalah, pusing aku. dengar, Tuhan itu adalah Kalau Islam kan dengar sederhana. dulu. Bentar, kau kan nyuruh. dengar dulu itu. Gimana sih? Ini orang Muslim bertanya, ini gimana sih? kau nggak dewasa sih. Kau kan nyuruh aku nanggapin. Loh, Aku baru kan ngomong sedikit kau udah bertanya. Kau kan bertanya, kalau kau nanggapi, kau bikin. Aku nggak setuju. Kenapa? Itu baru nanggapi. Kau ngomong panjang dari tadi, aku Bukan, diam jadi aja. gini, Giliran kau suruh aku nanggap. Dengar. Ya, kau tanggapi Pak. Kau Gini, diam Erben dulu. kalau Erben. menanggapi Iya, itu, tanggapi jangan dulu. bertanya. Iya, Siapa kan yang bertanya? Aku kan menjelaskan Bukannya ulang kau dulu. bertanya tadi? Bukannya kau bertanya Kan- tadi? bukan. Iya, aku kan menegaskan pertanyaan Yaudah, pertamaku. tanggapilah. Nah, tanggapilah. Kalau nanya kan dimarahin nanti sama Pak Edo. Kok nanya gitu. Betul Pak? Ayo, tanggapilah. Iya, maksudku nggak nyambung. Aku kan minta dijelaskan Tuhan itu seperti apa, manusia seperti apa. Nah, jelaskan dulu ketuhanan. Kau panjang lebar sudah kau kaitan Tuhan itu jadi manusia lah, jadi Yesus lah. Mana ada segala Tuhan macam. jadi manusia saya bilang tadi? Berarti kau nggak nyimak. Lah, di Ya, ayat yang kau tadi bilang, Bapa Allah itu menciptakan Yesus Kristus jadi Tuhan. Siapa yang menciptakan? Kan Di mana di menciptakan? situ menciptakan? Kayaknya Tadi kamu. ada ayat yang nggak tahu di episode berapa tadi. Berarti Jelaskan makanya kalian jangan jangan umat hafalan mendongeng. terus. Jangan Ini panjang-panjang. lihat, baca. Padat, orang ngerti. Jangan mendongeng. Baca dong, baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan Tuh kan menjadi membuat Tuhan dan kan. membuat dengan berarti mencipta beda menciptakan. kok. Membuat Yesus yang kau Sama, salibkan. Coba baca dulu. Membuat di Mana sini bisa bahasa juga Indonesia itu kau diangkat ini? atau ditahbiskan atau ditetapkan, bisa artinya begitu.
Ya enggak Gini ya. lah. Supaya itu Loh. kita. Supaya kau ngerti ya kalau Islam itu sederhana. Apa Ya, itu memang Tuhan? memang Islam sederhana, saking sederhananya kau nanti kalau kutanya bingung. Nanti dulu, apa itu Oke, Tuhan? Tuhan itu Allah, beda dengan beda. ciptaannya. Apa itu manusia? Manusia itu ciptaan Aduh. Allah yang Tuhan. dilebihkan karena punya akal. Oke. Sederhana, Islam begitu jawabannya. Nggak Ya, ada oke, lu. udah ya. Bung Erben boleh saya tambahkan? Sebentar dulu saya Nggak tanggapi nanti boleh, ya. Bang. Silakan David, silakan. Begini Pak, landasan di Islam itu berbeda dengan landasan kita dalam pengertian pemahaman tentang Tuhan. Tuhan tadi sudah disebutkan sama Bang Erben, itu adalah gelar penguasa Pak. Di Arab namanya Rob, gitu. Jadi beda sekali. Kalau Islam menganggap Tuhan adalah sama dengan Allah, itu kan pemahaman Muslim. Tapi Berarti kan Pak, di ayat presiden itu Tuhan. telah membuat Yesus. Gelar Pak, gelar. Telah Ingat membuat yang Yesus kita itu jelaskan apa tadi, artinya? gelar. Telah membuat Enggak. Yesus itu apa artinya? Ya, saya Iya. membuat Bapak menjadi bingung. Buat Bapak gimana? Apakah saya menciptakan kebingungan untuk Bapak? Enggak kan? Iyalah, Konteks itu. membuat Oke, bingung oke, berarti Bagaimana oke. saya menciptakan kebingungan? Ya bagaimana Oke. saya menciptakan sebuah kebingungan? Kan nggak Nggak bisa, usah Oke, Pak. oke. dijawab Itu tugas. konteks dijawab lu- kalimatnya, Pak. Ini Kalimatnya gini aja, lihat. dijawab Lugas Kalimat saja. itu membuat. Bilangan Nggak bisa, Membuat Lukas, itu kalau apa Bapak artinya menyatakan membuat? landasan Bapak berbeda. Pak- Itu Pak sangat David, tidak Pak bisa, David. Pak. Kan menciptakan, bukan Allah David. itu sendiri berarti Pak Yesus. Zainal, biar saya izinkan menjawab Pak Zainal. Pak David, kita Ya. agak muter-muter. Di Ya dalam aku minta Alkitab, dikuatkan Saya arti tidak membuat punya di kuat, ayat Pak. ini nih. Saya tidak. Allah Pak telah David. membuat Yesus. Itu apa sebentar ya, artinya coba? sebentar. Saya mau menjawab pertanyaan Pak Zainal tentang Tuhan dan manusia. Bilangan 23 ayat 19 dan Hosea 11 ayat 9 sudah jelas mengatakan bahwa Allah bukan manusia dan manusia bukan Allah. Jadi di dalam iman Kristen, kami tidak perlu diajari tentang zat atau hakikat Allah. Ya. Jadi saya coba berikan ke Bapak satu data ya, pengakuan iman gereja tentang Nah, saya setuju ini sama Bapak siapa ini tadi bahwa Allah bukan manusia, apa manusia bukan Allah gitu. Ya Pak ya? ya, Bapak siapa ini tadi? Ya, dengan betul Justin. Nah, itu kan jelas, tegas gitu maksudku. Ya setuju. Jadi gini. Saya coba buka. Jadi gini Pak ya. Di Bilangan 23 ayat 19, Hosea 11 ayat 9, di Perjanjian Baru juga banyak ya. Tidak seorang pun melihat Allah dan Allah itu terang yang tak terhampiri. 1 Korintus 2 ayat 10 dijelaskan juga kalau tidak ada yang tahu dalam diri Allah atau zat Allah itu seperti apa selain roh Allah sendiri. Itu orang Kristen itu sudah final mengenai itu, Pak. Sudah final. Jadi tidak perlu diajarin lagi, dipertanyakan mengenai hal itu. Kami paham. Kami menyembah Yesus itu di dalam kekristusannya atau kealmasihannya. Jadi penyembahan itu dibedakan dengan penyembahan kepada Bapa. Ya, Bapa tetap sang pencipta. Stop di sini dulu Pak Justin, stop di sini dulu biar jangan jauh terlalu jauh nanti tambah pusing saya. Tadi Bapak mengatakan menyembah Yesus apa tadi Pak? Penyembahan kepada Yesus itu penyembahan kepada Al-Masih, pada Kristus. Dan penyembahan itu akan selalu berpusat kepada kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Ya, oke. Jadi kalau ajaran menyembah di Yesus ini siapa yang ngajarin? Karena dari dasar Kristen itu sendiri bahwa Kristen ini kan pengikut Yesus. Berarti mengikuti Yesus, bukan menyembah Yesus. Gimana tuh Pak? Manusia diciptakan memang untuk berkuasa di bumi, Pak. Itu rencana Allah. Aku pertanyaan sederhana, Pak. Aku sering dari dulu diberitahu, diinformasikan. Anda investasi waktu 30 detik mendengarkan saya, nggak lama ya. Saya baru 2 detik, Anda potong. Bukan potong, jadi biar terarah, Pak. Jangan Bapak bercerita panjang, saya bingung yang mana saya mau tanya. Ini kan tugas saya juga justru membuat Bapak terarah supaya tidak liar. Jangan menggunakan kacamata Bapak. Ya, Kristen kan Anda ingin, itu Pak, kan dari ajaran Kristen bahwa pengikut Yesus. Betul kan?
Nah, Yesus yang disembah jadi Tuhan ini ajarannya siapa? Begitu pertanyaan saya, Pak. Sebentar, jangan dulu lari ke menyembah Yesus. Tuntaskan dulu tentang arti kata Tuhan. Satu-satu topik. Oke ya. Perhatikan ya di sini. Ini dari pedoman penerjemahan Alkitab dari LAI. Tuhan harus diterjemahkan dengan kata sebutan yang mengandung arti penghormatan kepada Yesus dan sekaligus menyiratkan bahwa dia berkuasa untuk memerintah. Itu arti kata Tuhan. Ya, Kristus di sini juga sebaiknya diartikan sebagai gelar atau sebutan seperti Mesias sebagaimana di ayat 31. Karena itu bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan juga sebagai Raja Penyelamat. TB di sini justru tidak konsisten dikatakan. Terjemahan mungkin juga bisa menjadi yang dipilih Allah atau pilihan khusus Allah. Jadi yang harus perlu pahami Tuhan itu di dalam iman Kristen itu gelar. Jadi pertanyaanmu tadi kan apa bedanya Tuhan dengan manusia? Tuhan adalah gelar kepada manusia. Manusia kalau kita buat namanya Yesus. Gelarnya adalah Tuhan. Tuhan di situ dari kata kurios, penguasa. Jadi Yesus penguasa. Bagaimana Yesus berkuasa? Kita akan lihat. Berkuasa Yesus itu seperti apa? Jadi kepenguasaan Yesus itu yang harus kita jelaskan sama bro. Gantian dulu Pak Munir ya. Aku Sebentar. mau ini dulu. Oke, nggak apa-apa. Ini, kita lihat kepenguasaan Yesus itu kepenguasaan yang bagaimana. Inilah ketuhanannya di situ. Karena selama ini kalian kan selalu salah tanggap tentang Tuhan itu. Ini, ada ini, lihat. Sudah ya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, ketuhanan Yesus adalah kepenguasaan Yesus bahwa dia berkuasa di bumi di surga. Tadi di Kisah Rasul pasal 2, ini ya, Kisah pasal 2 itu, ayat 36, dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini menegaskan bahwa kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang berasal dari Bapa. Itu jelas 28 ini, ayat 18. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Baru di ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya Yesus yang memiliki kepenguasaan seperti ini yang diberikan oleh Allah. Baru kita masuk ke Filipi pasal 2. Sebentar. Kapan Yesus pernah berkuasa? Ya Yesus sampai hari ini berkuasa kok. Kau nggak lihat? Di bumi ini banyak kuasa Yesus. Memang Yesus di bumi sekarang? Berkuasa di bumi di surga. Gimana sih kamu? Kamu biasa di sini nggak usah mentang-mentang. Yesus pernah berkuasa di bumi, bro. Sebentar. Enggak bentak-bentak kok, nggak apa-apa. Ada penekanan biasa. Nggak perlu harus begitu cara bicara. Oke, perhatikan ya. Ini ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah Saya izin sebabnya, pamit dulu ya. Makasih kawan-kawan. Ya Pak Munir, Assalamualaikum Pak Munir. Ya nggak apa-apa. Pak Arifin, halo. Oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Perhatikan ini, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kepenguasaan Yesus, ketuhanan Yesus adalah otoritas Yesus, kuasa Yesus yang diberikan oleh Bapa, dan semua itu untuk kemuliaan Bapa itu sendiri. Jadi mengapa orang Muslim seringkali Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya dua-duanya. Manusia itu ya kemanusiaan yang lahir dari Maria. Ketuhanannya, kepenguasaannya. Tuhan beda dengan Allah. Walaupun Allah adalah Tuhan juga, tapi menunjukkan kepenguasaan sebagai yang maha, pemilik dan sumber kuasa. Oke? Saya pikir sudah jelas. Segala lidah menyebut bahwa Yesus Tuhan. Nggak ada zaman dulu bilang Yesus Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi itu nggak ada bilang. Katanya segala lidah. Mungkin orang-orang Yahudi dulu nggak ada yang mengatakan Yesus. Oke. Yesus bilang Tuhan. Setelah Paulus saja.
Enggak, munirannya menunjukkan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Berarti bukan segala lidah, bro. Loh, sampai hari ini Kata Tuhan itu kalau dipadankan dengan KBBI sekarang itu sepadan dengan kata Tuhan. Nggak masalah orang Kristen menggunakan kata Tuhan, karena bahasa Inggris pun menggunakan kata Tuhan, yaitu Lord. Tetapi Tuhan yang seperti apa itu yang penting. Kealmasihan seperti apa itu yang penting. Ya walaupun Anda bilang Yesus Tuhan di atas Tuhan di atas segala Tuhan, nggak ada ayatnya itu. Tuhan di atas segala Tuhan tuh nggak ada. Ya itu masalah nanti dulu. Sekarang dari sisi istilah tidak usah berpolemik lagi. Kami tidak keberatan. Yang penting kalian umat Muslim itu harus paham. Sampai saat ini di Yunani sana, itu pun masih kalau namanya Yohanes ya orang dipanggilnya Kyrios Yohanes gitu. Ya, tapi kekiriosan seperti apa yang harus seperti apa, Bang? Seperti apa coba? Ya, pertanyaan ini tidak harus Anda tanggapi. Maksudnya kalian itu jangan berpolemik. Kalian Muslim jangan berpolemik masalah istilah. Enggak dari situ. Sekarang oke. Berarti topiknya kan sudah bergeser ya. Kami mengapresiasi Anda umat Muslim tidak lagi berpolemik mengenai istilah. Ini kita kasih data-data di Alkitab. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Malaikat menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Malaikat loh. Malaikat aja. Nggak segala lidah kan? Loh, dengar dulu kan baru satu malaikat. Kamu aja Jibril yang nggak pernah menyatakan diri gimana kamu yakin? Lihat ini dari mana malaikat. Kamu tahu bahwa malaikat itu adalah malaikat baik? Bukankah malaikat ada yang jahat di... Yang pasti, sebentar, jawabannya gini. Dari mana saya tahu bahwa ini malaikat yang baik? Sebentar, jawaban saya gini. Dari mana saya tahu bahwa malaikat ini yang baik? Dia nggak pernah mengajar orang untuk kawin cerai. Nggak pernah mengajar orang membunuh. Itu buktinya dia baik. Bukankah malaikat ada yang jahat? Nggak ada malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer itulah. Ya, memang malaikat nabi-nabi itu palsu. ada yang menyalahkan perempuan. Udah, diam dulu. Malaikat yang mencekek itu jahat. Oke, bentar Pak Wawan ya. Malaikat menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Elizabeth memanggil anak dalam rahim Maria itu adalah Tuhan. Ini orang-orang suci nih. Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Murid-murid memanggil Yesus sebagai Tuhan. Apalagi murid-murid, Yesus sendiri, Elizabeth, malaikat. Sudah. Oke, orang buta yang disembuhkan memanggil Yesus Tuhan. Oke, kita lihat lagi data. Perempuan Kanaan memanggil Yesus Tuhan. Orang buta yang sakit ayan Jadi banyak murid-murid Yesus sudah. Zakheus pemungut cukai memanggil Yesus Tuhan. Perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Pegawai istana memanggil Yesus Tuhan. Jadi kalau kamu mau katakan semua orang yang melihat perbuatan Yesus, dengarkan ya. Semua orang yang melihat perbuatan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, serta menyaksikan teladan hidup Yesus, memanggilnya sebagai Tuhan. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ada 500 orang itu. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka panggil Tuhan. Jadi masalahnya Munir kurang piknik. Dikasih tahu, tetap nggak naik. Berapa orang yang memanggil Tuhan? Kan tadi katanya semua lidah. Ya apa nanti kutanya? Siapa yang menjadi saksi Muhammad ketemu dengan Jibril? Nggak ada satu orang pun kan? Ini Yesus sebagai Tuhan, sudah ada saksinya ratusan. Kau ragukan. Kalau yang ratusan menjadi saksi, kau ragukan, berarti kau nggak boleh lagi percaya kepada yang tak ada saksi. Saya pikir cukup.